أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para hadirin jamaah salat maghrib yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami memohon maaf bahwa seyogianya jadwal pada malam hari ini adalah Ustadz kita, Ustadz Abu Ja'far Cecep. Berhubungan beliau konfirmasi barusan tadi, beliau tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan beliau. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan keluarga beliau serta menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengisi kekosongan ini, mari kita lanjutkan kajian kita. Lanjutan daripada kitab yang kita bahas yaitu Fikih Janazah, atau judul asli daripada buku ini adalah Ahkamul Janaiz yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hal-hal yang diharamkan untuk dilakukan oleh karib kerabat jenazah. Karib jenazah yaitu ahli waris yang ditinggalkan oleh sang mayit. Apa yang perlu kiranya mereka jaga agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu bahwa yang pertama yang harus ditinggalkan, artinya jangan sampai itu dilakukan oleh karib kerabat orang yang meninggal dunia, adalah tidak meratap. Tidak meratapi siapapun yang meninggal dunia tersebut. Apakah itu orang tuanya, apakah itu anaknya, apakah itu istrinya, atau sebaliknya apakah itu suaminya, tidak boleh meratapinya. Karena ada beberapa dalil yang kita sebutkan, di antaranya ketika itu bahwa kita sempat menyebutkan di antara larangannya Rasulullah SAW memasukkan atau mengkategorikan perbuatan ini adalah perbuatan jahiliyah. Ada 4 perbuatan jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah meratapi mayat yang sudah meninggal dunia. Kemudian dalil yang berikutnya bahwa termasuk ini adalah perbuatan kufur. Meratap adalah termasuk perbuatan kufur. Tapi kekufuran di sini tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Oleh karenanya para ulama menafsirkan kalimat kufur dalam hadis ini adalah kufur kecil. Rasulullah SAW bersabda, "Itnatani fin nasi huma bihim kufrun." Ada 2 perkara yang terjadi di tengah-tengah manusia, padahal perkara tersebut adalah perkara yang mengkufurkan mereka, menjatuhkan mereka kepada perbuatan kufur. Apa itu? At-ta'nu fin nasab. Yang pertama adalah mencela keturunan, yang kedua adalah an-niyahatu 'alal mayit, yaitu meratapi mayit. Bahkan perbuatan meratap ini, kata para ulama, akan berdampak kepada mayit yang meninggal dunia. Artinya ratapan orang yang masih hidup, maka itu akan berdampak kepada orang yang sudah meninggal dunia. Akan semakin bertambah azab orang yang meninggal dunia ketika orang yang ditinggal yang masih hidup meratapi si mayit tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man yunha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi yaumal qiyamah." Sesungguhnya siapa orang yang diratapi, berarti orang yang sudah meninggal dunia, lalu diratapi kepergiannya, maka orang yang meninggal dunia tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau ini hadisnya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan akan diazab di dalam kuburnya.
Berarti tidak hanya di hari kiamat diazab oleh Allah, tapi di dalam kubur pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, innal mayita yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit yang meninggal dunia, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena tangisan keluarganya. Jadi kalau keluarganya menangis diiringi dengan ratapan, tapi kalau menangis biasa, sedih, ditinggal mati oleh orang tercinta, mengaliri air mata, hal ini tidak mengapa. Karena itu pun terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala meninggal putranya Ibrahim. Di saat usia yang masih kecil, baru belasan bulan meninggal dunia, Rasulullah pun sedih mengaliri air matanya. Nah, ini tidak mengapa. Tapi ada sebagian tangisan, yang tangisan tersebut diikuti dengan ratapan, misalnya mulut yang tidak berhenti mengeluarkan kata-kata yang seolah-olah tidak ridha terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Perbuatannya seperti tangannya memukul-mukul wajahnya, menyobek-nyobek bajunya. Nah, tangisan yang seperti ini diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang meratapi sang mayat, maka mayat tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya. Ini kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang tidak boleh dilakukan oleh ahlul bait yang ditinggal, ahlul musibah yang meninggal adalah memukul-mukul wajah, kemudian merobek-robek baju. Termasuk juga adalah mencukur rambut sampai gundul. Mungkin karena stres atau apa, jadi dia cukur rambutnya sampai gundul. Karena akibat sedih yang terlalu berlarut, atau dia seorang perempuan, dikhawatirkan dia menyakiti dirinya dengan menarik-narik rambutnya sehingga dia gunduli rambutnya. Dan yang seperti ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalilnya telah kita sebutkan. Kemudian mengacak-acak rambut. Ini juga dalilnya telah kita sebutkan. Kemudian memanjangkan jenggot selama masa berkabung. Kesehariannya dia tidak memanjangkan jenggot, dia tidak memelihara jenggotnya. Seharusnya hukum asal dari memanjangkan jenggot atau memelihara jenggot adalah hal yang disunnahkan oleh Rasulullah. Tapi kesehariannya tidak terlihat dia memanjangkan jenggot. Namun setelah meninggal orang yang dia cintai, mulailah dia memanjangi jenggot. Nanti setelah hilang rasa sedih itu, dia cukur lagi jenggotnya. Nah, memanjangkan jenggot di masa-masa berkabung itu, hal ini dilarang, diharamkan oleh syariat Islam. Termasuk telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah mengumumkan berita kematian seseorang melalui sekarang adalah seperti pengeras suara. Ini akan kita bahas. Mengumumkan berita kematian. Ini termasuk hal yang dilarang. Bahkan Huzaifah bin Al-Yaman, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah menuliskan sepucuk wasiat. Di antara wasiat yang beliau tuliskan itu adalah, ketika kelak saya meninggal dunia, jangan kalian mengumumkan berita kematian saya kepada siapapun. Sebab aku takut hal itu termasuk dalam larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah aku dengarkan dari beliau. Apa itu? Rasulullah pernah bersabda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'yah." Rasul SAW pernah melarang an-na'yu. Apa itu an-na'yu? An-na'yu itu kata para ulama adalah mengumumkan berita kematian. An-na'yu artinya adalah mengumumkan berita kematian. Baik, ini satu dalil yang sahih, sangat jelas, menjelaskan kepada kita bahwa mengumumkan berita kematian seseorang adalah suatu yang dilarang. Namun di hadis yang lain kita dapati Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumumkan beberapa berita kematian dari kalangan sahabatnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah menegur sahabat
yang tidak memberikan berita kematian marbot yang meninggal dunia di malam hari. Rasulullah tidak terlihat dari wajah Rasulullah kesal dan tidak suka dengan perbuatan para sahabat yang ketika itu seorang marbot perempuan yang biasa menyapu, membersihkan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di malam hari karena para sahabat tidak ingin merepotkan Rasulullah, tidak ingin mengganggu istirahatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka tidak memberitahu berita wafatnya marbot tersebut. Akhirnya para sahabat-sahabat yang ketika itu masih terjaga, mereka menunaikan kewajiban fardu kifayahnya dari memandikan, menyolatkan, mengkafankan, kemudian menyolatkannya sampai menguburkannya di malam hari tersebut. Keesokan harinya Rasulullah SAW bertanya, mana si fulana tersebut? Kenapa tidak terlihat? Kata para sahabat, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kenapa tidak kalian kabarkan kepadaku? Lalu Rasulullah meminta kepada para sahabat, di mana kuburannya? Akhirnya para sahabat ketika itu menunjukkan, di sini ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun solat jenazah, mensolati marbot tersebut. Nah ini berarti ada beberapa dalil yang menjelaskan seolah-olah bertentangan antara satu dengan yang lain. Bahkan dulu Rasulullah SAW juga pernah mengumumkan berita kematian An-Najasyi. Kita tahu bahwa An-Najasyi ini adalah raja yang adil, yang memimpin, yang menguasai daerah Najasyah atau Habasyah yang saat ini dikenal dengan Ethiopia. Nah beliau ini An-Najasyi adalah gelar dari raja yang memimpin di Habasyah. Karena awal mula hijrahnya para sahabat bukan ke Madinah, yaitu awal mula hijrah para sahabat itu adalah ke Habasyah. Lalu kemudian raja ini tertarik dengan dakwah yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah ketika itu. Termasuk yang menerima dakwah itu adalah Raja Najasyi. Namun dia tidak berani mengumumkan keislamannya di depan rakyat-rakyatnya, sehingga dia menyembunyikan keislamannya. Namun keislamannya itu diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar oleh Rasulullah SAW berita kematian Najasyi, karena Rasul seorang Rasul mungkin disampaikan melalui wahyu, lalu Rasulullah mengetahui bahwa Raja Najasyi meninggal hari ini. Ketika itu Rasulullah SAW pun kabarkan kepada para sahabat-sahabat yang ada di waktu itu. Lalu Rasulullah SAW pun meminta kepada para sahabat untuk menyolatkannya. Inilah disebut dengan solat apa yang biasa kita dengar? Solat ghaib. Jadi solat ghaib itu ada dilakukan oleh Rasul SAW. Kapan itu? Ketika Raja Najasyi meninggal. Ketika itu Raja Najasyi meninggal di Ethiopia dan Rasul SAW berada di kota Madinah. Tentu jenazahnya tidak ada di Madinah. Jenazahnya ghaib. Ghaib itu berarti tidak ada di depan. Di depan orang yang menyolati. Dia ghaib, dia jauh di sana. Namun Rasulullah SAW dan para sahabatnya menyolati Raja Najasyi. Sebelum Rasulullah menyolatinya, Rasulullah memberikan pengumuman terlebih dahulu tentang berita kematian Najasyi ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengumumkan berita kematian. Dan perlu juga kita garis bawahi bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan atau mengerjakan salat ghaib ini, tentu kata para ulama, karena di tengah-tengah Raja Najasyi, beliau tidak diurus sesuai dengan syariat Islam. Karena beliau meninggal dunia di tengah-tengah orang yang tidak bertauhid. Artinya beliau meninggal dunia tidak dikafani dengan cara yang Islami. Kemudian beliau tidak dikuburkan. Sebelum beliau dikuburkan juga beliau tidak disolatkan. Padahal beliau seorang muslim. Oleh karenanya Rasulullah mensyariatkan, mengajak para sahabat-sahabat ketika itu untuk solat ghaib. Jadi solat ghaib itu terjadi atau dibolehkan jika jenazahnya belum disolatkan.
Jadi tidak boleh juga kita bermudah-mudahan, ayo si fulan sana ada tetangga saya meninggal dunia, mohon para jamaah sekalian untuk sama-sama kita sholat di sini, sholat ghaib namanya. Tidak boleh kita bermudah-mudahan. Kenapa? Karena tetangga saya atau saudara saya tersebut yang ada di kampung, dia diurus dengan pengurusan yang secara islami, dia dikafani, dia juga disolati di sana. Jadi tidak perlu kiranya kita untuk melakukan sholat gaib lagi, kecuali mayatnya meninggal dunia dalam keadaan jasadnya tidak ada. Contoh, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan tenggelam karena mayatnya nggak ada, itu boleh. Saya mengumumkan misalnya, Bapak sekalian, karena ada salah satu tetangga kita meninggal dunia, ada suatu insiden yang terjadi, kecelakaan, kapal yang ditempati tenggelam dan kita tidak tahu jenazahnya di mana. Mari kita sama-sama mensolati beliau. Nah, ini boleh karena belum ada yang menyolatkannya. Belum ada yang menyolatkannya. Kalaupun ada nanti daerah sana menyolatkan, di sini menyolatkan, tidak masalah. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa jenazah itu akan atau sudah disolatkan oleh orang yang ada di daerah itu, maka kata para ulama kita tidak boleh bermudah-mudahan untuk melakukan solat jenazah yang disebut dengan solat gaib. Wallahu taala alam bisawab. Para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwa tadi ada hadis yang melarang, ada juga hadis yang terkadang Rasulullah melakukan apa yang beliau seolah-olah itu adalah terlarang dari konteks hadis yang kita pahami. Nah, bagaimana mengkompromikan dua dalil yang seolah-olah bertentangan ini? Maka para ulama mengkompromikan atau menggabungkan dalil-dalil yang seolah-olah bertentangan ini dengan beberapa penjelasan para ulama. Maka kata para ulama, an-na'yu itu adalah mengumumkan berita kematian terbagi kepada 3 hukumnya. An-na'yu mengumumkan berita kematian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tidak boleh, haram hukumnya, jelas keharamannya. Yang kedua, hukumnya makruh. Makruh ini berarti tercela, namun tidak berdosa. Hanya saja apabila dia melakukan itu, dia tercela, tapi tidak disangsi dengan dosa. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah boleh, tidak mengapa. Kita bahas terlebih dahulu yang mengatakan, ulama yang mengatakan bahwa an-na'yu mengumumkan berita kematian itulah boleh. Hal ini kata para ulama penjelasannya sudah jelas, dalilnya ada. Dalilnya tadi Rasulullah memberikan berita atau menyampaikan berita kematian An-Najasyi. Bahkan Rasulullah juga pernah menyampaikan berita kematian beberapa sahabat-sahabat yang mati syahid, seperti Zaid, seperti Ja'far, seperti Abdullah bin Rawahah. Beliau ini adalah para sahabat-sahabat yang mati di medan perang lalu diumumkan oleh Rasulullah SAW atas kewafatannya. Beliau wafat di medan perang, diumumkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Jelas berarti ini dalil menunjukkan boleh. Nah, lihat yang perlu kita garis bawahi, boleh di sini seperti apa? Kata para ulama, yang mengumumkan itu jika ada maslahatnya. Jika ada maslahatnya. Contoh maslahatnya adalah jika diumumkan kepada para jamaahnya yang menyolatkannya lebih banyak, berarti maslahatnya ada. Dan yang menyampaikan pengumuman itu adalah orang-orang yang berkepentingan. Siapa orang-orang yang berkepentingan dalam menyampaikan itu? Tentu adalah imam-imam masjid misalnya. Karena dia orang yang berkepentingan untuk menyampaikan berita itu, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan berita itu. Jadi tidak semua orang menyampaikan itu. Nah, misalnya tidak semua orang tiba-tiba ujuk-ujuk masuk masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak sekalian, si fulan meninggal dunia. Lalu kemudian sekian yang dapat kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang seperti ini jatuh kepada hukum makruh kata para ulama. Dia memberitakan berita kematian yang tidak ada maslahatnya, dia tidak siapa-siapa,
dia bukan saudaranya, bukan juga orang yang berkepentingan dalam hal tersebut, dan ini hukumnya makruh, jatuh kepada hukum yang kedua. Jika ada maslahat, dilihat ketika orang mengumumkannya, ada maslahat, di sana ada maslahatnya supaya orang mendoakannya, misalnya orang yang meninggal dunia itu didoakan, dia umumkan berita kematian tersebut, maka hal ini dibolehkan. Sudah jelas dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada hukum yang pertama, dilarang oleh Rasulullah SAW untuk memberitakan kabar kematian seseorang. Bagaimana sebabnya? Sebabnya dijelaskan oleh para ulama adalah, yang pertama, pengumuman itu sama seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu, setiap ada yang meninggal dunia, dia umumkan kematian orang tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dia datang dari pintu ke pintu. Dia ketok pintu, orang sampaikan si fulan meninggal dunia, si fulan meninggal dunia. Terkadang dia menyampaikan berita tersebut di tempat-tempat umum, di pasar. Dia sampaikan berita-berita tersebut di pasar. Atau kata para ulama yang ketiga adalah sengaja orang itu diberi upah untuk menyampaikan berita kematian. Ini tidak boleh, haram hukumnya. Misalnya keluarga ingin agar yang meninggal dunia ini diketahui oleh banyak orang, hanya untuk berbangga-bangga diri saja. Kemudian dia upahlah seseorang, 1, 2, 3 orang untuk menyampaikan, menyebarkan berita kematian ini. Sehingga orang tersebut datang dari pintu ke pintu, menyampaikan berita kematian itu dari pasar ke pasar, di tempat-tempat yang ramai. Nah, yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang dilarang tadi. Atau kata para ulama, dia menyampaikan berita kematian itu sengaja karena ingin disebutkan kebaikan-kebaikan si mayat ini. Jadi dia sengaja upah orang dan sampaikan berita kematian ini, sekalian sampaikan kebaikan-kebaikannya yang pernah dia lakukan. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah meninggal si fulan, si fulan, si fulan. Kami sangat sedih sekali karena dia orang yang baik, karena dia begini, begini, begini. Diceritakan kebaikan-kebaikannya dan dia diupah karena itu. Nah, hal yang seperti ini, menyampaikan berita kematian seperti ini, kata para ulama, maka hal tersebut tidaklah dibolehkan, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi wasiat Huzaifah. Beliau mengatakan, kalau saya meninggal dunia, jangan sekali-kali kalian sampaikan berita kematian saya. Beliau sangat tegas dalam hal tersebut. Bahkan Syekh Albani rahimahullahu taala menulis judul dalam perkara ini adalah mengumum berita kematian seseorang melalui menara. Saat ini adalah melalui mikrofon. Nah, dilihat kata para ulama yang mengumumkan itu siapa, kemudian maslahatnya ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka kata para ulama sebaiknya tidak diumumkan melalui mikrofon. Sebaiknya tidak diumumkan melalui mikrofon. Karena khawatir akan masuk dalam kategori hadis larangan mengumumkan berita kematian ini. Kalau yang mengumumkan itu adalah maslahatnya jelas. Jelas itu apa? Habis sholat maghrib jamaahnya ada, jelas ada di situ jamaahnya. Kalau kita sampaikan, dia akan berkunjung, bertakziah, mendoakannya. Ini kan sudah jelas, maslahatnya nampak. Maka boleh diumumkan di masjid. Tapi kalau seorang ujuk-ujuk jam 10 pagi, jam 8 pagi datang ke masjid, menyampaikan berita kematian bahwa semalam ada yang meninggal dunia, diumumkan, kira-kira maslahatnya jelas atau tidak? Kira-kira ada enggak yang datang, yang sholat mendoakannya? Kalau misalnya di hari tersebut sudah tahu itu ada hari kerja, tidak akan mungkin ada orang datang, dan berita tersebut hanya sekedar menambah kesedihan. Bahkan mungkin ada orang malah gembira mendengarkan kematiannya. Ada atau tidak? Terkadang ada. Tuh, syukurin tuh. Makanya selama ini kamu dalam bertetangga itu yang baik dengan tetangga. Ada terkadang orang yang malah mensyukuri tetangganya meninggal dunia. Maka hal yang seperti itu sebaiknya kata para ulama tidak perlu diumumkan melalui pengeras suara atau naik tempat yang tinggi menara lalu dia menjerit memanggil orang-orang untuk memberitahu info kematian si fulan tersebut. Maka kata beliau di sini termasuk hal yang selayaknya untuk ditinggalkan adalah mengumumkan berita kematian
kepada para masyarakat melalui pengeras suara atau yang semisalnya. Tapi kalau misalnya imam, sekali lagi imam yang menyampaikan, itu karena jelas terlihat maslahatnya, maka tidak mengapa. Baik para hadirin dan hadirat muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpindah kepada poin yang berikutnya adalah hukum mengajak orang lain agar memohonkan ampunan untuk jenazah. Hukumnya boleh mengajak orang lain, kita ajak orang lain, masyarakat, teman-teman kita, atau mungkin saat ini adalah di grup jamaah atau di grup komunitas masyarakat yang tinggal di daerah tersebut misalnya. Ya, berikan pengumuman dan memohon misalnya dari bagian dari keluarganya agar dimaafkan, agar diampuni dosa-dosanya, mohon agar Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Maka hal seperti ini boleh. Dalilnya adalah Rasulullah SAW dalam kisah hadis yang panjang, Rasulullah pernah mengutus beberapa pemimpin perang dan berpesan kepada prajurit-prajurit yang diutus oleh Rasulullah untuk taat kepada Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah, pemimpin perang kalian adalah Zaid bin Harithah. Jika Zaid mati syahid, berarti Zaid itu kondisinya pemimpin perang yang memegang bendera peperangan, roya, bendera peperangan. Nah, kata Rasulullah berpesan, jika Zaid meninggal dunia, maka yang akan menggantikannya adalah Ja'far bin Abi Thalib, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Kata Rasulullah, jika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, mati syahid, maka yang menggantikannya adalah Abdullah bin Rawahah. Fawasaba Ja'far. Ja'far pun berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi yang jiwaku berada di tanganmu ya Rasulullah. Atau dalam kata lain, biasa ini kalimat-kalimat orang Arab, demi ayahku dan ibuku ya Rasulullah. Artinya di sini bukan sumpah, kata para ulama. Ini hanya sekedar kata-kata untuk meyakinkan, menunjukkan ini adalah hal yang serius. Tapi ini bukan sumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ma kuntu arhabu an tasta'mil aliyan alayya Zaid. Ya Rasulullah, kenapa aku harus menggantikan Zaid? Qala imdihi fa innaka la tadri ayu dzalika khair. Kata Rasulullah, lanjutkan perjalanan karena kamu tidak akan tahu mana yang lebih baik. Artinya jangan sayalah yang menggantikannya ya Rasulullah, masih banyak yang lain. Udah lanjut saja, kata Rasulullah. Fantalaku, mereka pun melanjutkan perjalanan itu. Singkat daripada cerita tersebut, Rasulullah SAW mendapatkan berita kematian mereka bertiga. Kemudian Rasulullah mengatakan, ala ukhbirukum an jaishikum hadzal ghazi. Maukah aku kabarkan tentang prajurit-prajurit atau pemimpin dari peperangan ini? Innahum intalaku falaqul adu. Mereka berangkat untuk bertemu musuh-musuh. Fa usiba Zaid. Maka meninggal dunia Zaid dalam keadaan syahid. Istaghfiru lahu. Minta ampunan kepada Allah untuk Zaid. Jadi Rasulullah mendapatkan kabar setelahnya beberapa hari. Kata Rasulullah SAW, Zaid meninggal dunia. Wahai para sahabat-sahabat, istighfar untuk si Zaid. Mohonkan ampun untuk si Zaid. Fastaghfara lahun nas. Manusia yang saat itu yang disampaikan berita tentang meninggalnya Zaid pun beristighfar untuk Zaid. Summa akhadzal liwa Ja'far. Kemudian bendera liwa itu dipegang oleh Ja'far, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Fashadda 'alal qaum hatta qutila syahid. Kemudian terus bergencar terjadinya peperangan, berkecamuknya peperangan, lalu wafatlah Ja'far bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia. Fastaghfiru lahu, mohon ampunan untuk si Ja'far. Kemudian liwa bendera tersebut berpindah kepada Abdullah bin Rawahah. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan bahwa Abdullah bin Rawahah pun meninggal dunia. Istaghfiru lahu, istighfar, mohon istighfar untuk kepada Allah untuk si Abdullah bin Rawahah. Artinya mohon ampun dosa-dosa si Zaid atau si Abdullah bin Rawahah kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usbu'aihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat
jari jemarinya, usbu'aihi, faqala Allahumma huwa sayfun min suyufika. Jadi Rasulullah SAW memberikan tampuk kepemimpinan peperang itu kepada Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan Khalid bin Walid untuk menjadi pemimpin perang. Lalu Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Khalid bin Walid dengan Saifun min suyufika. Ya Allah, inilah pedang dari pedang-pedangmu, fansurhu, berikan kemenangan kepada kepemimpinan Khalid bin Walid. Nah, para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kita bacakan yang begitu panjang dari kisah ini intinya adalah dibolehkan seseorang untuk meminta agar manusia-manusia yang hadir ketika itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosanya, agar Allah mengampuninya, agar Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, agar Allah SWT memaafkannya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Doa-doa yang semisal seperti ini boleh kita mintakan kepada orang-orang yang hadir atau kepada siapa saja yang masih hidup. Bagaimana dalil yang telah disebutkan oleh para ulama. Dari Al-Qur'an ada. Sebagaimana doa yang kita hafal bersama. Rabbana ighfir lana dzunubana, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang mendahului kami. Berarti yang mendahului kami dalam keimanan tentunya, bukan saudara-saudara yang senasab. Karena saudara-saudara senasab ini ada yang seiman dengan kita, ada yang tidak seiman dengan kita. Tapi yang dibolehkan untuk meminta keampunan untuk saudara-saudara kita yang meninggal dunia adalah yang mereka mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun saudara-saudara kita yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah, haram hukumnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosanya. Jangankan kita, Nabi Ibrahim saja dilarang. Nabi Ibrahim ketika itu ingin meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar ayahnya diampuni. Kata Allah Taala, la tastaghfiru lahu. Jangan engkau beristighfar untuk ayahmu. Padahal ayah sendiri. Nah, boleh kita meminta keampunan untuk orang yang meninggal dunia dengan catatan meninggal dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu bab yang ke-8. Ialah husnul khatimah. Tanda-tanda bagi orang yang meraih husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Adakah tanda-tandanya? Ada, disebutkan oleh para ulama melalui beberapa dalil-dalil penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu husnul khatimah? Husnun dan khatimah. Jadi kalau digabungkan husnul khatimah, mudhaf dan mudhafin ilaih. Kalau dipisahkan kalimatnya terbagi pada dua kata. Yang pertama husnun, yang kedua adalah khatimah. Digabungkan menjadi husnul khatimah. Husnun itu adalah baik, hasan, baik. Khatimah itu adalah penutup. Khatimah, penutup. Jadi penutup yang baik. Artinya kata para ulama, akhir hidup yang baik. Dia mengakhiri hidup ini dalam keadaan baik. Itulah disebut dengan husnul khatimah. Ada beberapa tanda-tanda husnul khatimah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, tanda husnul khatimah adalah di saat dia meninggal dunia, dia mengucapkan syahadat, kalimat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sekedar hanya ucapan. Jadi kita jangan hanya memahami perkataan itu hanya melalui satu hadis ini saja. Lalu kita bawalah di tengah-tengah masyarakat.
Oh, kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melafazkan la ilaha illallah dijanjikan surga. Tapi lanjutkan hadis yang lainnya, bagaimana penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu dalam hadis yang lain, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah melalui mulutnya dalam keadaan hatinya yakin terhadap kalimat tersebut. Jadi bukan hanya sekedar terlafaz di lisan. Kalau hanya sekedar terlafaz di lisan, kita semua pun bisa. Saat ini bisa. Tapi ketika menjelang wafat itu berat. Karena ujian terberat yang akan dihadapi oleh manusia adalah di detik-detik ketika ia meninggal dunia. Karena itu kesempatan syaitan untuk menggelincirkannya. Karena itu kesempatan terakhir syaitan agar orang itu bisa ikut bersamanya nanti di neraka. Kalau syaitan gagal dalam menggelincirkan manusia di akhir-akhir hayatnya, berarti syaitan gagal total. Oleh karenanya syaitan pun sangat berusaha agar bagaimana caranya orang yang meninggal dunia ini bisa tergelincir. Sehingga kita disunnahkan dengan sebuah sunnah, ketika kita melihat ada orang yang sedang sakratul maut, kita harus talkinkan dia. Kata Rasulullah, "Lakkinu mautakum la ilaha illallah." Talkinkan orang yang sedang sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah kata Rasulullah, "Ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah yarji' dzalika ila qalbi muqinin illa ghafarallahu laha." Tidaklah satu jiwa yang meninggal dunia sedangkan dalam keadaan dia bersyahadat alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersyahadat bahwa sesungguhnya aku adalah utusannya, aku di sini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarji' dzalika ila qalbin muqin, dalam keadaan hatinya betul-betul yakin. Ini yang berat, dalam keadaan hatinya betul-betul yakin. Terkadang kan ada orang yang membisikkan la ilaha illallah, dia dikacau oleh syaitan hatinya, diganggu oleh syaitan. Ngapain kamu ucapkan la ilaha illallah? Itu belum jelas kalimat itu. Udah kamu berpaling dari kalimat tersebut, ikut saja kami. Ikut kami di agama Nasrani ini. Bisa jadi syaitan itu akan berubah bentuknya, dia menjelma sebagai orang terdekat. Misalnya ayahnya atau ibunya. Bisa, syaitan bisa menjelma wajahnya seperti orang yang terdekat dari orang yang sedang sakratul maut ini. Sehingga dia membisik-bisikkan, kamu ngapain ikut-ikut ucapan itu? Udah kamu ikut saja ke agama kami Nasrani. Datang lagi syaitan merubah bentuk wajahnya dengan orang yang terdekat, mengajak kepada agama Yahudi. Kami sudah jelas, kami sudah mendahului kamu. Kami meninggal dalam keadaan Nasrani, kami meninggal dalam keadaan Yahudi. Kami mendapatkan kenikmatan di sana. Sedangkan kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, kamu belum tentu mendapatkan seperti kami yang dapatkan. Jadi hatinya sangat bergejolak dengan kekacauan antara bisikan syaitan, gangguan syaitan dengan bantuan orang yang sedang mentalkinkan la ilaha illallah. Oleh karenanya para hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, kalimat la ilaha illallah itu akan mudah diucapkan bagi orang-orang yang beramal soleh dan istiqomah di atas amal soleh tersebut. Para hadirin dan hadirat jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda husnul khotimah adalah seorang itu wafat dalam keadaan mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau minimal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum dia wafat atau sebelum dia meninggal dunia. Untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat bukanlah semudah kita mengucapkannya di saat kita sehat seperti ini. Sekali lagi kami ingin tekankan bahwa mengucapkan la ilaha illallah di saat-saat sakratul maut tidak semudah seperti kita mengucapkan saat ini la ilaha illallah. Antum saat ini mudah mengucapkan la ilaha illallah? Mudah, la ilaha illallah. Tapi belum tentu kalimat yang kita ucapkan sekarang itu mudah untuk kita ucapkan di saat kita wafat atau menjelang wafat. Karena teringat perkataan para ulama yang mengatakan, man 'asha 'ala syai' mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Kata para ulama mengatakan, siapa orang yang dalam kehidupannya membiasakan pada sesuatu, selama hidupnya dia terbiasa melakukan sesuatu, dia akan meninggal dunia dalam keadaan sesuatu tersebut.
Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan melakukan sesuatu itu, dia pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang melakukan sesuatu itu. Contoh sesuatu itu apa? Contoh, sebagaimana yang dikisahkan oleh salah seorang syekh. Beliau mengatakan bahwa ada orang yang sedang sakratul maut. Orang yang sedang sakratul maut ini semasa hidupnya dia terbiasa melakukan atau mendengarkan nyanyi-nyanyian, musik-musikan. Memang hariannya tiada lain kecuali mendengarkan nyanyian dan musik-musik. Itu semasa sehatnya, semasa hidupnya. Hampir tidak pernah terdengar dia mendengarkan lantunan suara Al-Quran. Semasa hidupnya. Ketika dia menjelang sakratul maut, artinya dalam keadaan susah payah, jiwa atau rohnya keluar dari jasadnya, anaknya berinisiatif untuk memutarkan murattal di dekat orang yang sedang sakratul maut ini. Namun orang yang sakratul maut ini berpesan kepada anak-anaknya untuk matikan suara itu. Ini suara apa? Saya jadi bertambah berat sakratul mautnya. Matikan suara murattal tersebut. Dia minta agar diputarkan di saat dia meninggal dunia suara nyanyi-nyanyian, musik-musikan yang pernah dia dengar waktu dia sehat. Lihat. Artinya apa? Kata para ulama, seseorang itu meninggal di dunia di atas kebiasaannya di waktu dia masih hidup. Jadi bagaimana mungkin seseorang meninggal dunia menjelang wafatnya dia mudah mengucapkan la ilaha illallah, semasa hidupnya dia jarang sholat ke masjid, jarang sholat 5 waktu, jarang beramal soleh, susah istiqomah untuk melakukan kebaikan. Bagaimana mungkin dia akan mudah mengucapkan la ilaha illallah, kecuali 1, 2, 3 orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Mungkin ada di akhir-akhir hayatnya dia bertaubat, dihapuskan oleh Allah SWT dosa-dosanya, kemudian di akhir hayat dia dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ada, tapi 1, 2, 3 orang. Kebanyakan adalah orang meninggal dunia di atas kebiasaannya. Kalau kebiasaannya bermaksiat kepada Allah, dia meninggal dunia pun dalam keadaan maksiat. Betapa banyak orang yang meninggal dunia dalam kebaikan, meninggal dunia dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan sedang baca Al-Quran. Kenapa bisa meninggal dunia dalam keadaan seperti itu? Karena semasa sehatnya dia membiasakan dirinya untuk sholat, untuk baca Al-Quran, sehingga dia diwafatkan dalam keadaan baca Al-Quran. Oleh karenanya kata para ulama, siapa orang semasa sehatnya, semasa hidupnya membiasakan sesuatu, maka dia akan meninggal di atas sesuatu tersebut, dan dia akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang melakukan sesuatu itu. Oleh karenanya Allah SWT berfirman, wa idzan nufusu zuwijat, pada hari kiamat kelak jiwa-jiwa itu akan dikumpulkan sesuai pada golongannya. Ada golongan orang-orang yang beriman, digolongkan oleh Allah berkumpul dengan orang yang beriman. Ada golongan orang-orang yang di dunia suka bermaksiat, berzina, Allah akan kumpulkan kepada orang-orang yang berzina. Ada orang yang suka melakukan korupsi misalnya, Allah akan kumpulkan kepada orang-orang yang seperti itu. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita berharap untuk mudah mengucapkan la ilaha illallah menjelang akhir hayat kita jika kita tidak biasakan dari sekarang. Istiqomah dari sekarang, sehingga keistiqomahan kita di atas kebaikan tersebut akan memudahkan kita untuk melalui sakratul maut ini di atas husnul khatimah yang kita inginkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini saja dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga waktu kosong yang dapat kita isi pada kali ini dapat memberikan tambahan ilmu. Mohon maaf walaupun karena ini mendadak sehingga saya juga tidak sempat murojaah terlalu banyak. Jadi saya mohon maaf jika di sana ada beberapa yang tersalahkan di dalam membaca hadis atau ayat-ayatnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.